Nah, akhirnya saya kuliah lagi di UII, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam, ngambil di program Akta 4. Lulus IP saya 3,99. Wah, 4 kurang 1. gitu. Terus dilala lagi, saya ditawari oleh PDM, waktu itu ada beasiswa dari PDM dan juga dari kampus UMY. Akhirnya saya kuliah lagi di S2 di Magister Studi Islam, jurusan Psikologi Pendidikan Islam UMY. Alhamdulillah bisa lulus. Terus dapat lagi tawaran untuk beasiswa program S3 doktoral. Nah, saudara istri saya itu datang ke rumah, Profesor Sismanto, dosen UGM MIPA. Situ ada adik harap kuliah S3. Jadi mas, terus gawe disertasi dulu, derek rasa. Padahal itu beasiswa itu selama 3 tahun harus selesai, tapi ternyata kalau 3 tahun tidak selesai harus bayar sendiri, Pak, repot saya butuh biaya. Nah, istri saya dari belakang ini saya itu kerja di Dinkes Sleman atau Puskesmas Sangkringan sekarang, kalau dulu di Dinkes Gunung Kidul. Anak saya yang pertama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ini lulusan Poltekkes Kemenkes alhamdulillah di jurusan keperawatan, tetapi dia PNS-nya justru di BKKBN, sekarang menjadi Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pak, di PNS sana. Anak yang kedua di alumni, ini anak yang pertama itu alumni Sono Fikri Pak Tapilah. Yang kedua alumni MBS, sekarang mahasiswa UNJ program pendidikan bahasa Inggris, baru semester 4, tapi sekarang sudah menjadi ketua umum IMM di UNJ. Ya, kemudian yang kecil ini baru kelas 2 MTS CP Hidayatullah Yogyakarta. Nah, saya ikut company sama seperti Bapak tadi PNS di Kementerian Agama. Insya Allah masih sekitar 9-10 tahun lagi pensiun saya. Nah, ada sebuah cerita yang saya dipertemukan dengan beliau, Pak Deputi, siapa ngelih Pak Deputi? Nah, ini saya dipertemukan beliau itu di Masjidil Haram, di Masjidil Haram, dan sampai di hotel ketemu ngobrol. Nah, itu ngobrol-ngobrol, ternyata beliau menikah dari Magangnya mana, mungkinnya mana, bocoknya mana, kadang aku, terus saya nyebut, saya dulu punya teman kakak kelas saya yang bimbing saya, namanya Mbak Budi. Wah, itu adik saya gitu. Alhamdulillah hari ini bisa hadir. Ini perkenalan saya sekilas, tapi betul. Nah, baik. Karena tadi aku butuh pilih, maka yang harus kita berikan adalah, yang kita berikan dari kita adalah pentingnya kita istiqomah. Nah, pentingkah istiqomah itu? Nah, betul, istiqomah itu penting. Nah, kalau penting harus bagaimana? Nah, ini di dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 30, innalladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqomah. Jadi istiqomah itu adalah orang yang meneguhkan hati, pendirian. Jadi setelah kita Ramadan, di bulan Ramadan ini kan kita melakukan amal-amalan yang luar biasa, contoh puasa. Dan yang kedua sholat taraweh yang mulai, baca Qurannya, iktikafnya, apalagi sedekahnya. Ini empus di bulan Ramadan. Ditambah lagi dengan sholat 5 waktunya. Ya, sholat 5 waktunya. Kadang saya sampaikan begini, ketika Bapak Ibu tindak haji atau umroh, khususnya yang haji, di Masjid Nabawi, dalam waktu itu saya jadi ketua rombongan dan saya juga diamanai untuk membimbing. Nah, ketika di Masjid Nabawi, begitu kan hanya ingin mengejar sholat 40 waktu ya, arba'in. Mungkin Pak Kiai Komarudin ini hadis yang itu yang sahih kan 40 hari 40 malam. Itu mengejar sampai 1 jam atau 1,5 jam itu sudah datang ke masjid. Kalau sampai mendengar ada suara azan kok belum sampai masjid, lari. Itu waktu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi.
Nah pertanyaan saya, setelah kundur haji apakah masih seperti itu? Nah ini, lah masih itu enggak ya kira-kira? Nah ini, katakan di Masjidil Haram sama, dulu diingatkan teman saya ingatkan begini, kalau datang ke Masjidil Haram hari Jumat jangan lewat sampai jam 9, bilang gitu teman-teman. Ah gak apa-apa, bener sampai jam 9. Akhirnya apa? Bis sholawat sudah berhenti, jalan kaki, tidak boleh masuk di wilayah areal Masjidil Haram, akhirnya sholatnya di luar. Yang sunnahnya itu kan mencium hajar aswad, waktu itu justru mencium aspal aswad karena sholatnya di bawah jembatan. Jadi semangat ibadah waktu haji itu luar biasa. Begitu juga semangat ibadah di bulan Ramadan. Pertanyaannya, di bulan Syawal masihkah semangat itu ada? Nah ini, maka pentingnya kita menjaga keistiqomah di situ. Ya, kenapa di bulan Syawal itu kok sangat berat ketika kita akan menegakkan semangat ibadah kita dibandingkan bulan Ramadan? Kenapa Ramadan kok mudah? Karena bulan Ramadan banyak temannya, banyak orang. Tapi kalau di bulan Syawal, yang saya sedikit. Saya di kantor itu ketika puasa nyawal. Komentar teman-teman gimana? Puasa Ramadan wis puasa kon puasa meneh. Ini terjadi begitu. Ya. Dan Nabi SAW pernah ditanya oleh Abu Amrah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Nah, katakan kepadaku satu perkataan tentang Islam yang aku tidak akan bertanya kepada orang selain engkau. Kemudian Nabi mengatakan, qala qultu amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomah. Ini Nabi memberikan nasihat kepada seorang yang beriman kepada Rasulullah itu, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Nah, konteks istiqomah ini, itu di poster yang saya itu kalau bikin ini mesti tak kayak gambar-gambar. Kenapa? Nah orang nggak kayak tulisannya, pada orang nggak kayak gambarnya. Jadi sibuklah beramal soleh, bukan sibuk apa Pak? Sibuklah beramal soleh, jangan sibuk. Bedanya di mana? Sibuk beramal soleh itu orang yang menyibukkan waktunya, menyibukkan waktunya beramal soleh. Jadi sehari-harinya dia sibuk melakukan perbaikan dan sibuk melakukan kebaikan. Ini dari semangat sendiri, sibuk melakukan perbaikan dan sibuk melakukan kebaikan. Itu orang yang sibuk melakukan amal soleh, bukan sibuk merasa soleh. Nah ini, jadi katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif mengatakan istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus. Menempuh jalan yang lurus artinya ketika melaksanakan perintah Allah itu betul-betul dilalui dengan keikhlasan, mengharap keridhaan Allah Ta'ala, melaksanakan agama yang benar, tidak menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri. Maksudnya tidak mikir-mikir ono kancane ora yo, ono kancane ora yo. Udah, kalau sudah diyakini ini benar, laksanakan. Nah ini orang istiqomah. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis riwayat Imam Al-Hakimnya, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka orang ini adalah orang yang apa? Beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa ma'dunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka orang ini adalah rugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka orang ini adalah celaka. Ini sebagai bahan introspeksi diri kita, agar kita selalu memacu diri untuk melakukan proses perubahan, proses perbaikan pada diri kita. Nah, maka berani berubah untuk hidup yang lebih baik. Nah ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah, ya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Al-Araf ayat 11.
waktu terus berjalan, ya. Semuanya bisa berubah, tapi pastikan mengubah dirimu menjadi lebih baik. Saya pernah diprotes oleh anak saya, "Abi, kenapa sih di deskripsi HP waktu dulu sih seiring perjalanan waktu dengan proses melakukan amal soleh?" Artinya setiap proses perjalanan perubahan waktu itu